يو يا قرب الله. يا ابوي وصلنا القلب. Dunia kembali menahan napas. Memasuki hari ke-11 perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, situasi justru semakin memanas dan tak terkendali. Rudal terus diluncurkan, jet tempur meraung di langit Teheran, instalasi minyak terbakar di kawasan Teluk, dan ancaman krisis energi global mulai menghantui banyak negara. Di tengah semua ketegangan itu, Iran menyampaikan sebuah pernyataan yang membuat dunia semakin tegang. Akhir perang ini, kata mereka, bukan ditentukan oleh Amerika, tetapi oleh Iran sendiri. Lalu, apa saja yang sebenarnya terjadi dalam beberapa jam terakhir di tengah konflik yang mengguncang dunia ini? Mari kita lihat perkembangan terbarunya. Iran tegaskan tak ada lagi negosiasi. Di saat banyak pihak berharap perang ini segera berakhir melalui jalur diplomasi, Iran justru mengambil sikap yang sangat tegas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara dengan stasiun televisi Amerika PBS News, mengatakan bahwa Iran siap melanjutkan serangan rudal selama diperlukan. Bahkan lebih jauh dari itu, ia menegaskan bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat tidak lagi menjadi agenda Iran saat ini. Pernyataan tersebut secara langsung menepis klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyatakan bahwa perang ini akan segera berakhir. Namun pernyataan politik hanyalah satu sisi dari konflik ini. Di lapangan, ketegangan justru terus meningkat. Serangan rudal mulai menyebar. Tak lama setelah pernyataan keras dari Teheran itu, perkembangan baru datang dari kawasan Teluk. Uni Emirat Arab melaporkan bahwa mereka berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah mereka. Insiden ini memperlihatkan bahwa konflik yang awalnya berpusat pada Iran dan Israel, kini mulai menyentuh negara-negara lain di kawasan. Merasa negaranya diserang tanpa alasan jelas, pemerintah UEA bahkan langsung melayangkan protes resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Duta Besar UEA di PBB di Jenewa, Jamal Al-Musharraf, menegaskan bahwa negaranya tidak ingin ikut terlibat dalam konflik yang semakin membesar ini. Namun di tengah eskalasi yang terus meningkat, menjaga jarak dari perang tampaknya semakin sulit. Sementara situasi militer semakin panas, Amerika Serikat juga mulai mengambil langkah lain di bidang ekonomi. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mencabut beberapa sanksi terkait minyak, termasuk yang sebelumnya diberlakukan terhadap Rusia. Langkah ini diambil setelah pasar energi global mulai bergejolak karena kekhawatiran terganggunya pasokan minyak dunia akibat perang. Menurut Trump, pencabutan sanksi ini bertujuan untuk menstabilkan harga minyak global sampai situasi kembali terkendali. Namun di saat yang sama, Trump tetap menunjukkan sikap optimis mengenai konflik ini. Trump klaim perang akan segera berakhir. Dalam konferensi pers di Florida, Trump mengatakan bahwa perang ini tidak akan berlangsung lama. Ia bahkan menyebut konflik tersebut akan segera berakhir. Namun pernyataan itu juga disertai peringatan keras. Trump mengatakan bahwa jika konflik kembali terjadi setelah perang ini berakhir, maka Iran akan dihantam dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan politik dalam negeri Amerika, terutama menjelang pemilu sela yang semakin dekat. Namun di pihak lain, Iran memiliki pandangan yang sangat berbeda. Iran menyatakan, kami yang menentukan akhir perang. Pasukan elit Iran, Garda Revolusi Islam atau IRGC, menegaskan bahwa Amerika tidak memiliki kendali atas kapan perang ini akan berakhir. Menurut mereka, keputusan mengenai akhir konflik sepenuhnya berada di tangan Iran. Pernyataan ini semakin mempertegas bahwa kedua pihak memiliki posisi yang sangat bertolak belakang. Dan ketika ketegangan meningkat, konflik ini mulai menjalar ke negara lain di kawasan. Turki ikut terseret ketegangan.
Situasi semakin rumit ketika sebuah rudal Iran yang diluncurkan dalam konflik ini dicegat di wilayah udara Turki. Peristiwa tersebut mendorong Presiden Iran Mesut Pezeshkian untuk segera melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam percakapan itu, Iran menyatakan sebenarnya mereka siap untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Namun, ada satu syarat penting. Wilayah udara, darat, maupun laut negara tetangga tidak boleh digunakan untuk menyerang Iran. Sementara diplomasi terus berlangsung, serangan di lapangan justru semakin meluas. Instalasi minyak di Teluk terbakar. Iran dilaporkan melancarkan serangan baru yang menargetkan instalasi energi di kawasan Teluk. Salah satu target yang terkena dampak adalah kompleks minyak Al-Ma'amir di Bahrain. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar serta kerusakan serius pada fasilitas tersebut. Perusahaan energi milik negara Bahrain, Bapco, bahkan terpaksa menyatakan kondisi force majeure, yang berarti operasional mereka mengalami gangguan besar akibat situasi perang. Namun bukan hanya kawasan Teluk yang dilanda serangan. Ledakan dahsyat mengguncang Teheran. Di sisi lain, ibu kota Iran juga mengalami malam yang mencekam. Jet-jet tempur dilaporkan terbang di langit Teheran, sementara beberapa ledakan besar terdengar di berbagai wilayah kota. Militer Israel mengklaim telah melancarkan gelombang serangan luas terhadap target di Teheran. Wartawan AFP yang berada di lokasi melaporkan bahwa suara ledakan terdengar bersamaan dengan raungan pesawat tempur yang melintas di atas kepala. Hingga kini, belum diketahui secara pasti berapa besar kerusakan dan jumlah korban akibat serangan tersebut. Namun, dampak perang ini tidak hanya dirasakan di medan tempur. Dampak perang menjangkau dunia olahraga. Dampak konflik ini bahkan mulai terasa hingga dunia olahraga internasional. Beberapa anggota tim sepak bola wanita Iran yang sedang berada di Australia memutuskan meminta suaka politik. Keputusan itu muncul setelah mereka sebelumnya menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran sebelum pertandingan. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah Iran. 5 pemain bahkan dilaporkan melarikan diri dari hotel tim mereka di Gold Coast. Sementara itu, di negara lain yang berada lebih dekat dengan konflik, dampak perang jauh lebih tragis. Lebanon menanggung korban besar. Di Lebanon, korban akibat serangan Israel terus meningkat. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan bahwa 486 orang telah tewas dan lebih dari 1.300 orang mengalami luka-luka. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Di tengah situasi tersebut, kelompok Hizbullah bersumpah akan terus melawan Israel apapun risikonya. Pernyataan ini semakin memperlihatkan bahwa konflik berpotensi meluas ke lebih banyak pihak. Selat Hormuz terancam. Di tengah meningkatnya konflik, perhatian dunia kini juga tertuju pada Selat Hormuz. Selat strategis ini merupakan jalur utama bagi sekitar 20% minyak dunia dan 1/4 pasokan gas global. Pejabat keamanan Iran, Ali Harijani, mengatakan bahwa keamanan di Selat Hormuz tidak mungkin dipulihkan selama perang masih berlangsung. Jika jalur ini terganggu, dampaknya bisa terasa di seluruh dunia. Dan tanda-tanda dampak global itu mulai terlihat. Dunia mulai bersiap menghadapi krisis. Meski Trump mengatakan perang hampir berakhir, pasar global tetap bersiap menghadapi skenario terburuk. Perusahaan pelayaran raksasa dunia, MSC, bahkan mengumumkan penghentian sementara sejumlah pengiriman ekspor dari kawasan Teluk. Beberapa negara juga mulai mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi krisis bahan bakar. Korea Selatan, Thailand, dan Hongaria mulai memberlakukan pembatasan harga BBM. Cina meminta kilang-kilang minyak besar menahan ekspor bahan bakar mereka. Sementara Jepang bersiap menggunakan cadangan minyak nasional jika situasi semakin buruk. Kini, di tengah dentuman rudal dan manuver politik yang terus berlangsung, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah perang ini benar-benar akan segera berakhir seperti yang diklaim Washington?
Ataukah konflik ini justru akan semakin meluas dan menjaret lebih banyak negara ke dalam pusaran perang besar di Timur Tengah? Untuk saat ini, dunia hanya bisa menunggu, sementara langit Timur Tengah masih dipenuhi suara jet tempur dan bayangan rudal yang melintas.